Sudahkah kamu mengenal lebih dekat dengan Rasulullah? Oh, jumlah Rasul. Ada banyak, sekitar 300 sekian orang. Ada 25. Ada 25. Oh, jumlah Rasul. Jumlah Rasul setahu saya ada 315. Nabi Muhammad SAW. Kalau pertanyaannya 25 dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib dihafal, jawabannya pasti Nabi Muhammad SAW. Tentunya Nabi Muhammad SAW. Senin, Rabiul Awal, tahun 571 Masehi. Kalau sifat Rasul yang pertama itu sidik. Sidik itu artinya benar. Yang kedua itu fatona, artinya memiliki kecerdasan. Yang ketiga itu tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Yang keempat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Ya, 4 sifat wajib bagi Rasul yaitu ada 4. Yang pertama sidik, yang berarti jujur. Kedua amanah, yang berarti dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, berarti menyampaikan. Dan yang terakhir yaitu fatonah, yang berarti cerdas. Yang menerangkan tentang diutusan Nabi Muhammad SAW itu ada Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, Quran Surat Al-Baqarah ayat 213 sampai 214, dan juga Quran Surat At-Taubah ayat 128. Di Surat Al-Anbiya ayat 107. Setahuku Nabi Muhammad SAW itu punya 7 anak. 7. Gua Hiro. Gua Hiro. Di Mekah, di Gua Hiro. Surat yang pertama kali diturunkan itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dakwah yang sembunyi-sembunyi setahu aku namanya dakwah Siriyah. Benar ya? Oh, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi disebut Siriyah. Menurut saya dapat dilakukan dengan cara seperti membaca Al-Quran atau hadis atau kisah-kisah Rasul. Nah, yang kedua bisa dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Itu pendapat saya. Cara mengenal Nabi, yang pertama mungkin bisa dengan mempelajari sejarah beliau, dan yang kedua yang pastinya adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Cara mengenal Nabi Muhammad SAW, kayaknya ini nih, kita bisa nih dengan baca sirah-sirah beliau. Nah, selain itu ternyata nggak cukup loh dengan kita hanya membaca sirah-sirahnya aja. Kita harus tahu nih apa sih tugas dari Rasulullah SAW dan apa kewajiban kita sebagai umatnya. Nah, tugas beliau itu ada 4. Yang pertama, membawa perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita jalankan. Yang kedua, membawa larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita jauhi. Dan yang ketiga, membawa berita dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita benarkan. Dan yang terakhir, keempat, yaitu membawa tata cara beribadah agar kita mengikuti tuntunan-tuntunan dari beliau. Untuk mengenali Rasulullah SAW lebih dekat, tentunya dapat kita lakukan dengan mengenali lebih jauh lagi sejarah kehidupannya yang berkaitan dengan sirah-sirahnya serta kisah-kisah perjuangannya. Selain itu, dengan kita menjalankan sunnah-sunnahnya, tentunya dapat membuat kita lebih kenal secara dekat terkait kehidupan Rasulullah SAW. Dengan cara bersolawat dan mengamalkan sunnah Rasul.